wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan masalah kuliah yang berjudul Iptek dan Seni dalam Islam. Kepada dia dipersilakan. Iptek dan seni dalam Islam. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikih bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Keduanya menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal hukum-hukum syariat Islam. Pengertian dan ruang lingkup iptek. Iptek pengetahuan dan teknologi iptek adalah gabungan dari dua elemen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dari penjabaran di atas, maka dapat diartikan pengertian iptek adalah kumpulan metode teknik, prosedur, dan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami fenomena alam dan sosial, serta penerapannya dalam bentuk alat, mesin, sistem, atau proses untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Adapun yang dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 3 dan 4, yang artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan atau pembeda, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Kedudukan akal wahyu dan ilmu dalam Islam. Akal adalah suatu daya yang diciptakan Allah Ta'ala bagi manusia untuk memikir, mengkaji, dan memahami sesuatu mengikut syarat-syaratnya yang tertentu. Karakteristik ilmu dalam Islam dan kewajiban menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan mutlak bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi sedikit pengetahuan dari Allah guna kemaslahatan dan peran manusia sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Yang kedua, ilmu bukan segala bentuk ilmu, namun ilmu sebagai sarana penunjang kehidupan manusia untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Ilmu tidak boleh disalahgunakan sehingga menghancurkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Dan yang ketiga, Islam mengakui adanya ilmu yang bersifat fisik yang dapat dikaji secara faktual dan dapat diteliti secara empiris. Pengetahuan seperti ini sifatnya rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu telah diterapkan dalam Al-Quran. Agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman, filsafat, tasawuf, dan pembaruan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Kesimpulan, pengertian iptek adalah kumpulan metode teknik, prosedur, dan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami fenomena alam dan sosial, serta penerapannya dalam bentuk alat, mesin, sistem, atau proses untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur untuk pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, pandangan Islam sendiri merupakan ekspresi kehidupan dan keindahan menjadi salah satu sifat yang diletakkan Allah pada penciptaan jagat raya. Itulah tadi presentasi dari saudara Dia. Jika ada yang ingin bertanyakan, silakan. Ya, saya mau tanya Pada ini, kenapa dalam iptek seni membuat keinginan manusia selalu bertambah, sedangkan kita seharusnya menyempurnakan? yang lain?
Pada saudari Amanda itu Terus banget. Faktor utama yang mempengaruhi kemajuan iptek. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kiki. Kiki, kenapa dalam iptek seni membuat keinginan manusia selalu bertambah sedangkan kita seharusnya mensyukuri? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Dengan adanya globalisasi kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga manusia mempunyai hasrat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang kebutuhannya saat ini. bagaimana saudari Kiki, apakah jawabannya bisa diterima? Saya terima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Faktor utama yang mempengaruhi kemajuan iptek. Jawabannya adalah arus globalisasi membuka peluang masuknya budaya baru ke dalam suatu negara. Pada era globalisasi terjadi ledakan iptek yang begitu dapat dirasakan hampir di seluruh sendi kehidupan bangsa. Perubahan gaya hidup juga mendorong perkembangan teknologi guna memenuhi setiap kehidupan manusia yang modern. Munculnya penemuan baru dan teori-teori baru. Penemuan baru berupa alat-alat yang menambah bidang teknologi yang ada di suatu negara. Gaya hidup instan atau mudah, bahwa gaya hidup yang dinamis ke arah yang lebih modern dapat menunjang perkembangan iptek. Peran pemerintah lewat setiap kebijakan teknik perkembangan iptek dengan mengembangkan iptek secara optimal. Prospek yang baik punya kemajuan suatu negara. Bagaimana saudari Amanda, apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, itu tadi presentasi dari saudari Lia Amelia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.